Kalau materi di sini nanti terkait similar matrix ya mungkin ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan di kelas besar, nanti mungkin kita bisa mereview lagi materi yang sudah disampaikan ya di sana. Karena tadi di sini sempat membahas tentang family one sama family two ya. Saya sendiri masih baru tahu tentang teori itu juga. Kemudian ini latihan soal. Kita coba bahas latihan soal. Sebenarnya pada dasarnya ya, kalau misalkan kita membicarakan tentang similar itu kan pada hakikatnya dia itu terkait dengan matriks yang punya nilai eigenvalue yang sama gitu ya. Yang saya intinya itu dari situ yang aku tahu ya. Jadi materi yang paling penting di situ dasarnya di mana penjelasan di materi ini semua itu merupakan pengembangannya ya. Jadi penjabaran yang lebih detail terkait karakteristik itu. Nah, sekarang kita coba latihan soal. Di sini ada 4 soal ya. Ada 4 soal. Kemudian untuk latihan soalnya kita coba bahas dari nomor 1. Di sini proof the diagonal matrix K ya ini. Itu hanya memiliki nilai only similar to itself. Jadi dia punya matriks similar itu hanya dirinya sendiri gitu. Kenapa bisa demikian? Nah, coba kita bahas. Sebentar. Oke, di sini kita punya matriks K ya. Di sini katakanlah ini sama dengan A. Ada kayaknya di bawah ada pembahasan. Coba itu dari sini. Ini misalkan kita punya matriks A ya. Itu K0 0K ya. Nah kan kalau nggak salah itu kita punya persamaan matriks similar itu ketika A dikatakan similar matriks terhadap B, nah itu similar matriks terhadap B, maka syaratnya itu ada suatu matriks yang dia itu invertible, yaitu matriks M, yang mana M ini tuh dia merupakan M pangkat minus 1 ya. M pangkat minus 1 dikali A kali, atau enggak kita tulisnya, jangan kita tulisnya bisa B aja dari B ya. Dari B. Jadi ketika di kelas 9 berarti kan kita bisa tulis ini M pangkat minus 1 kali A kali M ya. Kemudian di sini kita buktikan kenapa si B itu similar to itself ya. Nah, jika kita di sini punya B, nah ini M ini kita bisa sembarang matriks ya, dan syaratnya M itu harus dia invertible. Jadi syaratnya M itu dia invertible. Nah, ketika M ini invertible, maka di sini kan dia pasti memiliki inverse ya, dia punya inverse. Nah, terus A-nya kita masukkan di sini K0 0K dikalikan dengan M ya. Nah, karena K ini kan dia nilai suatu koefisien ya. Koefisien itu artinya dia bisa kita keluarkan itu sama dengan seperti ini. M pangkat minus 1 kalikan K ya. Nah, ini kan berubah jadi matriks identitas. Seperti ini. Dikalikan dengan M. Nah, suatu koefisien skalar yang mana ini bisa kita pindahkan di bagian depan, sehingga kita bisa dapat B sama dengan K ya. Kalikan
M pangkat minus 1 ini kan matriks identitas I gitu ya. Berarti sisanya M pangkat minus 1 dikalikan M. Nah, ini akan menghasilkan apa? M pangkat minus 1 kalikan M itu kan sama dengan matriks identitas ya. Sehingga kita bisa menghasilkan ini hanya menjadi K ya. K kalikan matriks identitas. Sehingga hasilnya B itu merupakan K 0, 0, K ya. Artinya apa? Sembarang ya, artinya sembarang. Sembarang nilai M yang mana dia invertible, berapapun nilai M yang invertible, maka dia akan similar terhadap matriks B, yang mana B itu dirinya sendiri gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah A itu sama dengan B ya, A sama dengan B, ini kesimpulannya. Ketika syaratnya itu apa, si A-nya itu merupakan dia diagonal matriks ya, dia diagonal matriks, maka dia invertible terhadap dirinya sendiri. Ada pertanyaan? Oh, ini udah cukup banyak ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Ini nomor 1 seperti ini. Kemudian nomor 2, apakah semua matriks diagonal invertible? Apakah semua matriks invertible dapat didiagonalisasikan? Ya, di sini berarti terkait dengan diagonal matriks ya. Nah, kita coba. Yang tadi nomor 1 seperti ini ya. Kemudian yang nomor 2 dipanjang. Jadi ketika kita di sini memiliki matriks A, ya kita punya matriks A, yang mana matriks A itu merupakan matriks yang didiagonalisasi gitu, atau enggak dia dapat didiagonalisasikan ya. Nah, kita punya di sini kita ada matriks S, yang mana S itu matriks yang invertible ya. Nah, sehingga si matriks A ini kita bisa kalikan dengan S pangkat minus 1 kali A kali S, sehingga menghasilkan matriks ini. Kalau misalkan kita tulis, ya, itu kan matriks yang sebelah kanan ini itu apa? Matriks lambda ya, matriks lambda. Teman-teman mungkin pernah mengingat persamaan untuk mencari eigenvalue itu A sama dengan lambda X gini kan. Nah, ini kalau misalkan dalam bentuk AX sama dengan lambda X, ini kan X-nya di sini masih dalam bentuk vektor dan lambda-nya juga masih dalam bentuk nilai skalar. Nah, sedangkan kalau misalkan kita rubah dalam bentuk persamaan seluruhnya ya, matriks, jadi kan A dikalikan matriks X, itu kan kita bisa tulis AX lambda gini ya. Yang mana ini kita bisa tuliskan A ya sama dengan X lambda X ya. X lambda X pangkat minus 1 ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasannya si lambda ini apa? Lambda itu kita bisa punya persamaan X pangkat minus 1 A kalikan X ya. Di sini kalau misalkan di persamaan yang ini itu si X-nya di sini sama dengan S ya. X sama dengan S. Nah, kalau kita punya eigenvalue kan kita punya eigenvektor ya. Matriks eigenvektor ini syaratnya di sini adalah invertible gitu. Nah, di sini kita punya A-nya yang A yang diagonalisable atau dapat dia didiagonalisasi ya. Maka si S-nya juga dia invertible gitu ya. Nah, kita bisa mencari determinannya dari mana? Dari lambdanya ya. Jadi determinan dari S pangkat minus 1 kali A kali S sama dengan A. Ini kayaknya sama dengan lambda ya harusnya. Sebentar. Kalau misalkan sama dengan berarti A-nya di sini kita bisa artikan dia itu lambda ya. Ini benar. Apakah semua matriks diagonal invertible? Oh iya. Ini berarti dia ingin membuktikan kalau A-nya itu
invertible dan dia merupakan matriks diagonal. Nah, di sini kita cari determinannya. Teman-teman tahu ketika mencari determinan itu sama dengan apa? Determinan S pangkat minus 1 kalikan A kalikan S itu pada dasarnya merupakan determinan dari nilai diagonalnya ya. Nilai diagonal artinya nilai dari eigen value-nya ya. Berarti lambda 1, lambda 2 sampai lambda n ya. Ini determinan dari suatu matriks sama dengan nilai perkalian dari eigen value-nya. Nah, dengan di sini ya, determinan dari S pangkat minus 1 AS sama dengan A, itu jadi seperti ini, determinan S pangkat minus 1 AS, itu kalau ini dipecah ya caranya. Nah, di sini kan kesimpulannya determinan A itu merupakan hasil kali dari semua eigen value-nya ya. Nah, di sini apabila si eigen salah satu aja ya, salah satu eigen value-nya 0, maka sudah pasti determinannya A itu sama dengan 0. Sehingga A ini tidak invertible. Di sini kita nggak perlu mencari determinan S ya, karena di sini pernyataannya adalah S itu nilai yang invertible. Nah, jika semua matriks diagonal invertible, jika dan hanya jika eigen value-nya tidak ada yang 0, ini syaratnya ya. Jadi dia itu harus memiliki eigen value yang tidak 0. Kenapa? Kalau kita punya eigen value yang 0, artinya apa? Artinya kita punya matriks yang singular. Artinya salah satu atau beberapa dari vektor kolomnya itu dia tidak independen ya. Kalau tidak independen artinya dia merupakan kelipatan dari vektor-vektor lainnya gitu ya. Jadi situ kalau misalkan A-nya ini tidak invertible berarti kan singular ya. Singular berarti kolom-kolomnya A ini ada kelipatannya atau istilahnya dia merupakan perkalian atau persamaan linear ya, persamaan linear dari kolom-kolom A yang lainnya. Nah, padahal kita tahu bahwa diagonal itu kan dia nilainya itu hanya pada diagonal kan, hanya pada sisi diagonalnya, sehingga kalau misalkan kalau kita katakan dia singular kan enggak ya, tidak, kecuali kalau diagonalnya ada nilainya 0 ya. Nah, apakah semua matriks invertible diagonalizable? Nah, pernyataan ini jawabannya gimana? Nah, kita coba cek, perhatikan salah satu anggota dari matriks family 2 di bawah ini. Kita misalkan contohnya kita ambil contoh seperti ini, ya. Di sini kita punya matriks A, dia diagonal upper triangular ya, jadi segitiga atas. Dia memiliki bentuk Jordan form yang jumlah eigenvektornya lebih sedikit dari jumlah eigenvalue-nya. Determinan matriks di atas adalah 1 sehingga invertible, namun matriks di atas tidak diagonalizable, sehingga belum tentu untuk matriks invertible selalu bisa didiagonalisasikan. Oke, kita coba cari di sini apa ya? Di sini kita cari coba eigenvalue-nya ya. Nah, kita coba cari eigenvalue sama eigenvektornya. Kita coba cari supaya ini ya, klaim yang ini, klaim nomor 1 ini tuh terbukti. Nah, coba kita cari. Berarti kan A ini 3310, kita cari dengan cara biasa ya. A itu kan bisa kita cari determinannya. Sebentar. Kita cari langsung aja ya, teman-teman kan udah paham ini, kita cari langsung. Berarti 3 minus lambda gini kan. Kali 3 minus lambda sama dengan 0 ya. Sehingga di sini kita punya persamaan seperti ini. Nah, berarti lambda di sini lambda sama dengan 3 ya. Oke. Karena dia eigen value-nya cuma 3, artinya eigen value 1 itu 3 dan eigen value 2 itu
3. Kadang kan bisa kita cari dari eigenvektornya ya. Kita cari eigenvektornya berarti nanti A minus, sebentar, A minus I lambda itu kita kalikan X dan kita ingin menghasilkan 0 itu sama dengan A minus I lambda ya. Itu sama dengan seperti ini ya. 0, 1, 0, 0 ya. Kalikan X sama dengan 0 ya. X-nya berarti kan cuma ada satu nilai yaitu X-nya kita bisa tulis apa namanya, satu X sama dengan 00 ya. Ini A, ini berapapun nilainya ya. A, kalau misalkan kita punya ini bukan X-nya kita bisa tulis A kalikan 0 ya. Jadi A ini nilainya itu dari minus tak terhingga, dari tak terhingga sampai minus tak terhingga. Jadi berapapun nilai A ya. Ini nilai X-nya. Nah, seperti ini. Artinya kan dia cuma punya satu eigenvektor ya. Jadi X-nya itu sama dengan 10 gini ya. Sama aja ya. Di sini kita bisa lihat bahwasanya di sini eigenvektornya itu lebih sedikit dari jumlah eigenvalue-nya. Determinan matriks di atas adalah 1 ya. Determinannya adalah 1 sehingga invertible. Namun matriks di atas tidak diagonalizable sehingga belum tentu untuk matriks invertible selalu bisa didiagonalisasikan. Bentar, kok determinannya sama dengan 1 ya. Harusnya di sini determinan matriks adalah 9 ya. Kayaknya 9 maksudnya. Ya, di sini maksudnya adalah 9. Oh, sebentar teman-teman, ini saya buka dulu untuk presensinya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini presensinya sudah dibuka, jadi teman-teman bisa presensi. Ini kita lanjutkan dulu. Oke, jadi di sini kita punya determinannya itu kan sama dengan 9. Oke ya. Sehingga kesimpulannya matriksnya itu dia invertible. Namun, nah di sini ada penjelasan namun matriks di atas tidak diagonalizable sehingga belum tentu untuk matriks invertible selalu dia bisa didiagonalisasikan ya, karena ya tadi syaratnya kita harus punya eigenvektor yang lengkap ya. Istilahnya kalau misalkan eigenvalue-nya
lengkap, maka eigenvektornya juga harus lengkap. Artinya kalau misalkan kita punya matriks 2 kali 2, maka kita harus punya eigenvektor apa? Jumlahnya ada 2 ya, 2 eigenvektor. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Buktikan jika S pangkat minus 1 AS sama dengan minus A. Maka 0 termasuk eigenvalue dari A. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Kalau misalkan kita nggak ada pembahasannya, kita tebak gitu ya. Ya. Di sini ya, A sama dengan ada matriks A itu dikalikan dengan S. S ini matriks yang invertible. Dan A ini matriks yang singular ya, karena dia ada nilai nolnya. Syarat matriks singular kan komponennya ini ya, kelipatannya. Berarti kalau misalkan A ini matriks 2 kali 2, matriks 2 kali 2 misalkan ya, kita punya AB, di sini bisa kita katakan ada suatu nilai apa ya, misalkan C ya, CA, CB gini ya, dia kelipatannya ya. Maka di sini kan pasti singular ya, matriksnya singular. Dan determinannya pasti sama dengan 0. Nah, ini kita perlu membuktikan jika sembarang nilai S ya, sembarang nilai S, sembarang nilai S di mana S ini invertible, itu kita punya nilai, kita bisa nyari A-nya itu jadi minus A ya, yang mana dia bisa menghasilkan nilai 0 yang mana dia termasuk eigenvalue-nya. Nah, kita coba lihat langsung di bawah. Pertama-tama kita bisa, kalau misalkan determinan pangkat minus 1 AS minus A, kita bisa cari ya, kita cari seperti ini. Jadi kalau misalkan determinan A kan bisa kita cari dari determinan A sama dengan determinan S kali determinan A kalikan determinan S pangkat minus 1 ya. Nah, kalau determinan itu kan kalau misalkan ada minusnya ya, ingat pernah ingat ini ya, kalau kita punya matriks A, kita punya matriks I ya. Dimana kita tahu determinan I itu kan sama dengan apa? Sama dengan 1 ya. Tapi kalau misalkan kita punya matriksnya AI, itu gimana? Matriksnya AI artinya kan di diagonalnya I kan ada nilai A ya. A 0 terus tik 0 terus di sini A terus sampai A gini ya. Ini 0 ini seperti ini ya. Nah, kalau kita cari determinannya, determinan dari AI itu kan bukan ini bukan ya, ini bukan. Kita set gini ya. Bukan A dikalikan 1 ya, tapi apa? Tapi determinan yang benar itu adalah A pangkat N dikalikan 1. Di mana N ini apa? Jumlah baris atau kolomnya. Jadi N ini jumlah baris atau jumlah kolom ya. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai keliru di sini dalam ini ya, dalam menentukan seperti ini ya. Jadi bukan perkalian tapi dia pangkat ya.
Nah, kenapa nggak boleh keliru? Karena bisa jadi teman-teman persamaan seperti ini. Ketika kita punya matriks A, kita disuruh mencari determinan dari minus A. Nah, ini kan nanti tergantung jumlah dari baris atau kolomnya A ya. Kalau dia jumlahnya genap, ya maka dia nilainya minus 1 pangkat N nanti jadinya genap. Itu jadinya 1 ya. Tapi kalau misalkan N-nya ganjil, ya berarti nanti hasilnya minus 1 ya. Jadi kalau misalkan di sini untuk jika persamaan A di sini kita bisa determinannya sama, kita bisa mencari determinan sana, berarti A-nya ini nanti ukurannya ganjil ya. Jadi determinan A sama dengan minus determinan A. Terdapat perbedaan tanda karena determinan merupakan perkalian semua eigenvalue-nya. Salah satu eigenvalue-nya dari A harus 0. Nah, penjelasannya gini teman-teman. Jadi kan kita punya determinan A itu nilai dari perkalian eigenvalue-nya ya. Sampai N. Nah, di sini kalau misalkan kita cari similar matriksnya kan S dan S pangkat minus 1 ini kita bisa, istilahnya kita bisa abaikan ya. Kita bisa abaikan. Nah, tapi di sini kita bisa fokus langsung ke matriks minus A-nya. Dan matriks A-nya. Jadi kita fokus ke matriks A dan matriks minus A, di mana kita cari eigenvalue-nya gitu ya. Nah, di sini ternyata ketika kita cari determinannya, jadi dari sini langkahnya kita dapat ini dan kita dapat ini ya. Determinan A pangkat minus determinan minus A ternyata hasilnya minus ya. Minus dari determinan A. Maka di sini kan determinan A tidak sama. Harusnya kalau misalkan dia eigenvalue-nya sama ya. Determinan minus A itu kan jadinya minus determinan A. Berarti kan ada perubahan tanda dari eigenvalue-nya. Harusnya mereka memiliki determinan yang sama karena mereka punya eigenvalue yang sama. Ya. Berarti gimana biar eigenvalue-nya sama? Berarti determinan A yang sama dengan determinan minus A itu harus punya salah satu eigenvalue yang bernilai 0 ya. Ini entah di mana gitu istilah. Sehingga nanti agar apa? Agar determinan A sama dengan 0 dan determinan minus A sama dengan 0 juga ya. Gitu. Gimana? Ini paham ya? Coba kita, kalau misalkan dari kita persamaan ini, kalau misalkan kita cari A-nya gimana? Kalau kita, kita S pangkat minus 1A pangkat S sama dengan minus A gini ya. Itu kan kita bisa pindahkan S-nya ke sebelah sana, berarti A sama dengan S, terus minus A, kemudian S ya, pangkat minus 1 gini ya. Berarti determinan A ini kita bisa cari sama dengan determinan, ya tadi itu kita udah tulis determinan S kalikan determinan minus A kalikan determinan S pangkat minus 1. Oke, mungkin di situ ya, ini kok agak aneh. Determinan A sama dengan determinan S kalikan oh ini harusnya minus A sih. Ini harusnya determinan minus A ya. Ya, ini harusnya determinan minus A ya. Jadi tadi aku kok agak bingung kok di sini determinan A. Harusnya di sini determinan minus A sama dengan determinan S kalikan ini. Nah, di sini karena kita punya eigenvalue yang sama, artinya apa? Kalau misalkan si A ini kita bisa tuliskan jadi X lambda X pangkat minus 1, maka minus A itu kita bisa tuliskan sebagai karena eigenvalue-nya sama ya, itu barangkali misalkan ini ZX misalkan jadi Y gitu ya, Y
kali Y pangkat minus 1. Kalau dari sini kita bisa buktikan juga dari sini nih cara. Berarti kita di sini S pangkat minus 1A kalikan S itu bisa kita cari jadi S pangkat minus 1 kali X kalikan lambda. Ini mudah-mudahan ketemu ya. Kalau cara yang lain ya. Sama dengan berapa ini? Sama dengan minus A Y lambda Y pangkat minus 1 gini ya. Nah, di sini kita punya ini S pangkat minus 1 X lambda ini S minus 1 X minus 1 ya, jadi kan dijadikan inverse-nya ini Y lambda Y minus 1 gitu. Nah, berarti di sini apa? Y-nya kita bisa Y-nya kita bisa tulis S pangkat minus 1 kalikan X. Seperti itu ya, itu maksud dari apa tadi? Maksud dari eigenvalue ini yang sama ya. Oke, di sini seperti itu. Kemudian kalau misalkan ya, jadi itu ya. Oke. Jadi kalau misalkan dia dikatakan dia similar ya. S pangkat minus A, S sama dengan minus A, kan dia similar dengan nilai A-nya. Dan minus A-nya itu harus similar gitu ya. Berarti dia ya mau nggak mau dia harus singular gitu. Nggak mungkin dia nggak singular ya. Oh, harus nggak? Ya harus ya. Dan kejadian ini tuh cuman bisa berlaku saat n-nya apa tadi tuh? Ganjil ya, ganjil. itu ini sih properti yang menarik juga tuh. Kalau misalkan ganjil itu bisa berlaku. Kalau nggak ganjil gimana? Kalau nggak ganjil bisa berlaku nggak ya? Kalau genap ya, kalau genap nggak berlaku ya kalau A-nya genap ya. A singular genap kan nggak berlaku seperti ini ya. Kalau ganjil bisa jadi berlaku. Oke. Lanjut. Nah, menggunakan matriks A, B, C pada slide sebelumnya, carilah AX sama dengan C BC pangkat minus 1X dengan X sama dengan sama ini. Apa ya? A-nya itu apa? A, B, C. Oh, ini ya? Masih. Oh, ini mungkin. Hanya sepertiga 30. Oke, kita tulis lagi di bawah. Oke, udah ada di bawah. Nah, ini ya. Kita punya X seperti ini, maka tadi itu gimana sebentar. Kita coba cek lagi soalnya. Oh ini. Jadi A di sini apa? A sama dengan C, B, C min 1 ya ini ya. Oke, kita cek dulu. Nah, ini A sama dengan C, B, C min 1. Kita tulis lagi. A sama dengan C, B, C min 1. Oke. Di sini kita pengen mencari AX ya. AX. Ini sih kayaknya cuman pembuktian aja. Jadi kalau misalkan kita punya matriks di sini A, kemudian di sini apa? X ya. X, maka kita akan menghasilkan ini sama dengan Y lah, misalkan Y gitu ya. X sama dengan Y, kemudian kita coba carinya di sini, CBC pangkat minus 1, itu dari sini. Kalikan dengan matriks B untuk transformasinya. Kita coba CBC. Oh iya, ini hasilnya ya. Ini B ya. B. Ini apa? Ini Y ya.
BY sama dengan 1 minus 2. 1 minus 2 itu kita katakan ini sama dengan misalkan Z ya, Z gitu. Maka di sini interpretasikan vektor yang kita dapat pada koordinat formal. C kalikan Z, C kalikan Z ya berarti ya. C AX sama dengan C kalikan Z sama dengan V1 minus 2 V2 sama dengan ini ya. Kita katakan ini apa? Misalkan L lah ya, L gitu ya. Berarti AX sama dengan CZ sama dengan L ya. Tunggu kita bisa tulis CZ sama dengan L gitu ya. Nah, itu ya. Apa ininya apa dari sini? Sebentar. Ini itu intinya apa? Kita coba lihat soalnya. Wah, cuman suruh cari ini ya. Cari ini doang. Nah, di sini X-nya kan tinggal dikalikan aja ya, kalikan biasa gitu ya. Muncul Y. Terus B kalikan Y sama dengan Z. Oke, ini agak aneh. AX sama dengan Y, kemudian Y sama dengan Z, berarti kan kalau AX sama dengan Y, sedangkan di sini C minus 1, X gitu ya. Kan sama ya. Artinya di sini kita dapatkan ini ya, kita dapatkan Y, kemudian si Y ini kita kalikan B, berarti kan sama aja kayak BA gini nggak sih? BA kalikan X sama dengan Z ya. Ini di sini kita kalikan B juga ya. Di sini berarti kan jadinya B C B C min 1 kalikan X Z ya. Terus apa lagi? C kalikan Z sama dengan 200 min 1 itu kan B ya. Kalau yang ini C kalikan 1 minus 2. C kalikan 1 minus 2. Oke. C kalikan Z. Oh ini AX sama dengan C kalikan 1 minus 2 sama dengan minus 1, 3. Padahal di sini AX sama dengan setengah 2. Kok? Oke, coba kita kalikan. Di sini kita ikut ini aja ya. Kita coba kalikan dengan C kalikan Z. Berarti nanti jadinya C B C min 1 kalikan X sama dengan L gitu. Ini jadinya CBA pangkat. CBA dong ya. Wah. Oke, di sini yang kita bisa lihat ya. Aku agak aneh ya lihatnya. Terus L itu apa? CBC CBC BC Y. Bentar ini coba. Kalau misalkan disuruh mencarinya ya kita tinggal cari aja, maksudnya nggak perlu sampai carinya kayak gitu. Kalau misalkan disuruh cari ya, mana tadi tulisan AX sama dengan berapa gitu kan. Nah ini ya, AX sama CBC pangkat min 1 kali X, dengan X sama dengan ya tinggal masukin aja A kalikan X berapa, nanti dapat Y gitu misalkan ya, Y sama dengan CBC pangkat min 1 kali X.
Nah, ini nanti kita simpan aja gini kan. Nah, ini CBC pangkat min 1 kali X, ya tinggal dicari aja gak sih? C dapatnya C kali X berapa gitu. Misalkan K gitu kan, nanti B kali K berapa kali C berapa. Hasilnya ya, sama. Iya kayak gitu sih. Kalau disuruh, kan di sini disuruh cari aja kan? Disuruh cari. Kok tadi jadi kayak gitu? Iya, mungkin itu dari aku ya. Ada pertanyaan? Agak aneh yang terakhir ini, nomor 4. Ini mungkin maksudnya terkait dengan, nah ini terkait dengan ini ya. Nah ini contoh yang mengganti apa? Sini mengganti basisnya. Itu ada pertanyaan mungkin? UTS-nya sampai mana? Sampai similar matrix ya? Nanti setelah UTS baru teman-teman masuk SVD. Oke, itu aja mungkin dari saya ya. Ada pertanyaan belum ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kami akhiri ya. Terima kasih atas kehadirannya sama perhatian teman-teman semua. Semoga UTS-nya lancar, bisa mengerjakan semua soalnya ya. Dipermudah ya. Terima kasih. Semangat ya. Semoga sukses semuanya ya. Saya tutup ya. Terima kasih. Ini tak stop dulu.